Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama cabang Bondowoso, Rais Syuriah, Kiai Asy'ari ingkang kula hormati, Buatan Ridya, ingkang kula hormati, sedaya Banom NU, ingkang kula hormati, yang kita hormati Bapak Bupati, yang alhamdulillah ini seorang kiai nyambi jadi bupati. Jadi aslinya kiai nyambi bupati. Tamu undangan yang saya hormati khususnya dari Surabaya yang mewakili Ibu Khofifah yang saya hormati, yang tadi bisa membahasakan Madura, bahasa Bhinneka Tunggal Ika, Beneneka Tunggal Ineka. Jajaran TNI Polri, ya khususnya sahabat-sahabat Ansor yang barusan dilantik. Jadi, saya doakan burung gelatik makan bawang, bukan burung gelatik makan bubur. Kalau burung gelatik makan bawang artinya habis dilantik terus berjuang. Nah, kalau burung gelatik makan bubur habis dilantik terus tidur. Nah ini terkait, ini sekarang satu hal yang mungkin nggak usum. Apa yang nggak usum? Ini ngaji tapi ngaji kebangsaan. Apakah sebenarnya ngaji kebangsaan itu apa gitu? Kok tiba-tiba sekarang ada ngaji model baru? Dulu kan ngaji muludan, khitanan. Sekarang ada ngaji kebangsaan. Kenapa? Ya karena kita ini umat akhir, umat yang memang oleh Allah dipesan khusus. Ada pesan yang tidak saya temukan pada pesan-pesan sebelum Rasulullah. Di kitab-kitab sebelum Rasulullah saya cari nggak ketemu pesan itu. Apa pesan kebangsaan? Bahwa hanya di dalam Quran ada pesan kebangsaan. Di Taurat saya cari nggak ada, di Zabur nggak ada, di Injil nggak ketemu. Tapi di Al-Quran ada. Apa? Yaitu pesan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian itu berbangsa-bangsa. Ini pesan khusus yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa pesan itu diberikan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad ini jadi nabi ketika dunia ini sudah berisi bangsa-bangsa dan suku. Jadi Nabi Muhammad ini nabi terakhir, nabi bontot. Apa kalau bahasa Maduranya? Nabi di budi. Nabi bungsu. Nabi bungsu. Kalau diurut kan ada dulu kita ngaji itu hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahim kulun muttaba lutun wa ismailu ishaqu kaza yaqubu yusufu wa ayyubu kaza syuaibu haruna wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaiman taba ilyasu yunus biya yahya aisyah khadimun
NU tenanan. NU beneran ini karena masih belajar aqidatul awam. Berarti saya nggak salah kamar ini. Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Nabi ketika manusia itu sudah menjadi bangsa-bangsa dan suku. Nabi Adam itu manusia belum berbangsa bersuku, baru satu keluarga. Ya orangnya ya baru satu keluarga, satu jenis. Tingginya 60 dhira'. Sak dhira' itu segini. Lah kalau 60 dhira' berarti 60 gini. Sekitar 55 meter. Lu Nabi Adam itu besar. Besarnya luar biasa. Makanya ketika Nabi Adam turun, kadalnya itu gedenya segede dinosaurus. Loh, si dinosaurus itu kadal zaman Nabi Adam. Makanya kalau kadal itu tingginya cuma 15 meter. Nah Nabi Adamnya 55 meter. Ya gak usah dibayangkan celananya sak piro. Besar lah ya. Wah, Adam itu besar. Dan Nabi Adam itu ya dari Nabi Adam dan ke Siti Hawa, kemudian beranak pinak itu. Nah itu belum gede ya, belum banyak, baru satu keluarga. Makanya problemnya baru problem perkawinan. Nabi Idris baru sekampung. Nabi Nuh baru satu suku, kaum Ad. Dan mainnya juga belum jauh. Jadi belum pikniknya belum jauh, masih ya sekitar Arab sana. Jadi jauh umat Nabi Nuh itu kan dilemparkan banjir. Makanya ada yang mengatakan Nabi Nuh itu sampai ke Jawa, itu karena terlempar banjir. Nabi Ibrahim umatnya baru sekitar Filistin sama Mesir. Nabi Musa yang begitu hebat itu cuman sampai Mesir, Filistin. Lah Nabi Muhammad umatnya ini Masya Allah sampai Bondowoso. Iya, umat Nabi Musa belum nyampe sini, umat Nabi Ibrahim belum sampai Madura, makanya belum sampai Kangean apalagi. Makanya belum ada Beneneka, Tunggaleneka belum ada. Ini umat, jadi belum jauh. Jadi umat Nabi Musa ya sekitaran Filistin. Lah umat Nabi Muhammad sampai Bantebasa. Sampai situ Bondo, sampai Banyuwangi, sampai Afrika, sampai Korea, sampai Jepang. Ini umat Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, umat ini sudah berbeda-beda. Nabi Musa umatnya satu jenis, gede gitu aja. Setengah Fir'aun itu. Tapi umat Nabi Muhammad itu sudah macam-macam dan beda-beda. Yang tinggal di Arab, cantik ganteng. Yang tinggal di Afrika, hitam gosong kayak kopi. Yang tinggal di Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Cina, tembem-tembem, sipit. Nah yang di Indonesia, sipit apa kecil-kecil, pesek-pesek begini. Ini yang di sini. Itu yang ada di zaman Nabi Muhammad. Makanya biar umat Nabi ini nggak konslet ketika melihat orang berbeda, dikasih pesan khusus, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian ngerti bahwa kalian ini berbeda-beda. Makanya pesan itu khusus untuk Nabi. Karena Nabi ini jadi Nabi ketika manusia sudah beda-beda. Nah, selain dikasih pesan itu agar tidak lupa, umat Nabi ini disuruh nengok Jabal Rahmah. Pesan Allah itu hebatnya luar biasa. Jadi disuruh nengok Jabal Rahmah. Tapi sebelum disuruh nengok Jabal Rahmah, disuruh sholat umat Nabi, karena ini umat terakhir. Sholat itu ngadep kemana? Ngadep kiblat. Kiblat itu Ka'bah. Ka'bah itu apa? Itu adalah tumpuan batu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatam mubarakah. Itu adalah tanda rumah pertama di muka bumi yang menandai Nabi Adam turun. Jadi untuk mengingat bahwa seluruh keturunan Nabi Adam itu alien.
Loh ya kan, untuk menunjukkan bahwa seluruh keturunan Nabi Adam itu aslinya penduduk langit, bukan penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi itu ya sapi, kucing, itu, kadal, babi, itu asli penduduk. Manusia bukan, manusia penduduk langit. Sampean ini orang-orang surga. Makanya nanti kembali ke surga. Jadi yang namanya bidadari itu nggak jauh-jauh dengan yang begini bentuknya nanti. Loh ya, bidadarinya nanti orang Madura, ya bidadarinya ya begini nih. Iyalah, kalau dikasih bidadari model orang Eropa ya kaget, Bu. Wow, hantu katanya kan gitu. Putih. Jadi manusia itu dari surga. Jadi surga itu bentuknya ya begini ini aslinya. Kaplingnya, perumnasnya orang Indonesia itu jelek-jelek pesek-pesek begitu. Perumnasnya Afrika di surga ya hitam kosong gitu. Jadi nggak kaget kalau ke sana. Makanya nanti kalau sampai ke surga ketemu begini, inilah menu utamanya. Nah kalau ketemu bidadari yang cantik-cantik itu kelasnya cemilan, bukan menu utama, itu camilan. Ibarat orang makan keripik itu aja. Kalau dimakan terus ya kembung. Jadi nanti di surga itu ya ketemu gini. Saya lebih membayangkan di sana itu nanti ketemu yang begini-begini aja, nggak perlu yang wajah aneh malahan. Itu aja. Nah ini nanti gini. Ini dari surga. Makanya anak manusia disuruh nengok ke Jabal Rahmah, karena manusia belakang jangan sampai lupa bahwa manusia itu berasal dari langit. Makanya bentuknya bagus. Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuknya terbaik. Hidung manusia sama hidung kambing beda. Hidung kambing ya begitu itu dari dulu. Ya ahsani taqwimnya ya manusia. Cuman ahsani taqwim Indonesia kan pesek-pesek begini. Ahsani taqwim Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Loh, makanya manusia itu baik. Mulut manusia bisa bunyi apa saja, wong mulut baik. Mulut kambing bunyinya cuma 2. Kalau lapar Mbak kalau pengen kawin Mbak itu kambing dari dulu nggak pernah berubah. Dan mulut manusia itu tanpa ngomong, tanpa bunyi bisa ngomong. Lah ini nggak ada bunyinya ngomong. Tangan manusia paling baik, tangan monyet nggak bisa, utek-utek kuping nggak bisa, cewek nggak bisa, pemenang utek-utek upil nggak bisa. Tangan manusia apa aja bisa, wong terbaik kok. Bahkan tangan ini bisa ngomong. Pilpres kemarin, gue bisa ngomong. Ini terbaik. Nah ini kan tangan terbaik, ini nggak perlu ngomong. Manusia itu yang terbaik. Maka agar manusia tidak lupa kalau pulang ke langit, disuruh apa? Sholat ngadep kiblat. Titik pertama berturunnya manusia ke bumi. Yang kedua setelah itu manusia diajarkan nengok Jabal Rahmah, agar tidak lupa bahwa dulu manusia itu dari situ semua. Walaupun jadi berbeda-beda, asalnya satu, dari Jabal Rahmah, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemu pertama kali ditandai oleh Allah, namanya Jabal Rahmah. Kan dulu dipisah. Nabi Adam turun duluan. Nah ketika turun duluan, Nabi Adam rindu dengan Siti Hawa. Makanya ujian manusia pertama kali turun ke muka bumi itu ujian rindu. Iya. Makanya di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Ada. Ya Nabi pertama turun itu rindu dengan Siti Hawa, 200 tahun dipisah. Makanya nggak ada sakit melebihi sakitnya rindu. Sakit gigi disontek sembuh, sakit udunan disontek sembuh. Sakit rindu nggak ada obatnya selain ketemu dia yang kita rindukan. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam itu nyari sana ke sana, wah di mana? Kalau kan persis orang sekarang kalau rindu kan kelayapan, ada deh, kangen deh,
Kerong Kak. Kan gitu kan rindu. 200 tahun Nabi Adam nggak kuat, sudah nggak kuat, nggak tahan sudah, saking rindunya teriaklah Nabi Adam, Hawa. Oh, ternyata sayup-sayup terdengar suara Nabi Siti Hawa, Mas Adam, Adam, gitu kan. Loh, Nabi Adam ini nyari, dicari kemana-mana itu, akhirnya ternyata baru kelihatan Siti Hawa di atas bukit, duduk gini Siti Hawa, oh Adam, Dek Hawa. Oh, akhirnya Siti Hawa begitu saking rindunya berdiri dan naikkan sarungnya, lari ngejar Siti Nabi Adam. Oh Adam, Nabi Adam ikut, Hawa, tapi Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun mengejarku. Kenapa? Aku rindu, jangan kau tetap di gunung itu, jangan turun. Karena kalau sampai kau turun ke muka bumi ini mengejarku, aku khawatir kamu dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki. Yeah. Makanya semenjak itu nggak pantas perempuan ngejar laki-laki. Maka duduklah kau di atas bukit, akan dikejar oleh laki-laki. Maka Nabi Adam berlari mengejar Siti Hawa itu kalau film India ada lagunya itu. Kalau film India, Hamko Hamisi selalu ilmi kaitum supalo, gitu. Kalau film India kejar itu, akhirnya begitu ketemu langsung teleta habis dah. Loh, inilah cara anak milenial membayangkan pertemuan dua kekasih gitu. Nah, peristiwa itu nggak boleh dilupakan oleh anak cucu manusia, maka dikasihkanlah tanda besar namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tugu cinta Siti Hawa sama Nabi Adam. Maka kamu kalau sedang berjatuh cinta, bikinlah tugu-tugu cinta. Boleh foto berdua, gitu. Atau makan bakso berdua, makanlah bakso berdua, tulang-tulangan. Tangan kirinya jangan lupa bawa pisau. Untuk apa? Mengukir nama kita berdua di mejanya tukang bakso. Ukir di situ. Ya, Zainab love Zainal. Oh. Kalau ribut, tengoklah ke mejanya tukang bakso deh. Jangan ribut. Kita pernah bersama dalam suka dan duka, dalam rindu. Buktinya apa? Ada nama kita berdua, aku ukir di mejanya tukang bakso. Ayo ke sana. Sampai di sana mejanya nggak ada. Loh, makanya tugu-tugu itu dibikin. 10 November bikin tugu, Monas bikinkan tugu, Bondowoso bikin tugu. Itu pelajaran dari Allah agar anak cucu tidak lupa asal usul. Maka jangan dikit-dikit musyrik deh. Jangan dikit musyrik, jangan. Kita ini butuh tugu. Iya, untuk apa? Menjadi jembatan pengetahuan agar kita tidak kehilangan masa lalu. Karena masa depan tidak boleh melupakan masalah lalu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah Nabi Muhammad agar umatnya nggak lupa dulu asalnya satu bapak satu ibu, maka suruh nengok Jabal Rahmah, puncak ibadah haji, wukuf di padang Arafah, agar kita nggak lupa memang manusia berbeda. Yang tetap di Arab keturunan Nabi Adam cantik dan ganteng. Yang pindah Eropa tinggi besar rambutnya merah. Yang pindah Cina tembem-tembem sipit. Yang pindah Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang pindah ke Indonesia pesek-pesek rembes gini. Allah hanya metakan lita'arofu agar kalian saling pengertian. Lah kita punya pengertian kenapa Arab cantik sama ganteng. Gak usah emosi. Karena Arab tidak ada air. Kalau dibikin jelek kayak kita nggak mandi tambah jelek. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Itu kan pengertian aja, nggak usah pakai dibantah gitu. Oh, yang nggak ada dalilnya, kenapa berubah? Nggak ada dalilnya. Cari di Quran, di hadis. Kenapa yang pesek ada yang ini nggak ada? Ya pengertian aja. Maka saya punya pengertian karena nggak ada air, makanya
cantik, biar kalau nggak mandi cantik kan. Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. 4 bulan nggak ada matahari orang Eropa. Karena nggak ada matahari maka tiada sinar ultraviolet, kulitnya berubah tanpa pigmen. Maka saat matahari hilang, kulit perempuan dan laki-laki Eropa bintik-bintik kayak kulit tekek. Maka mereka berlari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Maka Pak Bupati nggak usah emosi, nggak usah bikin perda Bondowoso turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah. Lah iya, kasih aja di bentangan pantai mana, itulah pantainya turis. Kalau kamu nggak tahan, nggak usah ke situ. Orang di situ itu dia berjemur, kamu aja yang salah paham dikira porno, bukan. Itu dede. Orang Eropa kalau musim dingin dia nggak punya daun, nggak ada daun. Seluruh daun rontok di musim gugur. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani kalau kemudian Natal pakai daun cemara. Bukan karena hebatnya daun cemara ya, cuma daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya seandainya Natal itu asli Bondowoso bisa daun sawu, gitu. Daun jambu. Makanya teman-teman Muslim NU nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ya saja. Ini loh yang diajarkan para ulama dahulu, indahnya luar biasa. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu ya sudah, tengkurap itu dikira kayu. Lah yang Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar. Jadi silaunya luar biasa. Lama-lama ya gini-gini kan ya sih. Nah yang dari Indonesia kenapa kecil-kecil dan minimalis padahal makanan paling banyak, protein paling banyak itu di Indonesia. Kenapa kita kecil-kecil? Itu urusan Allah dan nggak ada masalah. Kita dibikin kecil-kecil karena oleh Allah kita ditempatkan di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada bumi seindah tempat kita, nggak ada. Sudah percaya sama saya. Saya ini kalau dalam zaman dulu Ibnu Battuta, saya ini pengembara. Belum seminggu saya keliling negara-negara Cina, dari Jepang keliling, dari Tiongkok keliling saya. Jadi saya hafal mulai dari Afrika yang paling ujung hafal. Nggak ada tempat seindah kita. Orang Arab itu mau nanam pohon butuh ratusan juta. Kita nanam pohon nggak sengaja. Ya kan? Makanlah kates, telan bijinya, pergilah ke ladang, lah di situ. Tunggu 6 bulan ada buahnya sudah. Di negeri kita. Loh, ini perbandingan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena seluruh airnya mengering jadi beku. Lah kita nggak pernah kehilangan ikan. Makanya orang Eropa kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Makanya kita ngapain ikut-ikut makan sarden? Wong setiap hari kita dapat ikan segar dari sungai atau dari laut. Kalau dapat ikan nggak dapat ya kodok-kodok dapat. Itu Indonesia, nggak ada negeri seindah kita. Orang Eropa itu kalau musim dingin nggak makan daging mati, maka susu dikeraskan menjadi keju, dibusukkan menjadi yogurt. Kita ini seumur-umur makan kobes hidup. Mana ada negeri seindah kita. Musim dingin orang Eropa butuh energi yang sangat banyak, minyak yang sangat banyak untuk memanaskan negeri dengan menggunakan listrik. Musim panas mendinginkan negeri dengan listrik. Makanya berebut energi, perang di seluruh negara di dunia didalangi oleh orang-orang Eropa karena mereka berebut energi, butuh AC. Kita nggak butuh, kita nggak panas, nggak dingin, maka teknologinya bukan AC, sarung. Iya, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung, kedinginan kemulan sarung, guru udah selesai.
Nggak ada negeri indah kayak kita. Loh, mana ada negeri seindah negeri kita? Nggak ada. Ini negeri surga. Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita, karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang atau tanah surga. Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itu tidak ada di Eropa, kehilangan matahari 4 bulan, daun rontok, palok dingin-dinginnya luar biasa. Maka Bartholomeus melakukan perjalanan mencari tanah surga. 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani mau dijadikan tempat pindah penduduknya. Padahal Yunani sudah negara terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera. Menikahlah dua Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini. Beranaklah namanya Hercules. Udah punya Plato, punya Socrates, tapi mereka nggak merasa punya surga. Tapi begitu mereka mau pindah, gagal karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India, mualim kapalnya Bartholomeus, namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga. Terdampar di daerah Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Rajanya Kudunga. Punya anak, bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga, mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Mula Warman punya anak, Dewa Warman bergerak ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, pedalaman Jawa Barat, menjadikan kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha pindah ke Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan namanya Mataram. Dan dari situ pecah dua, separuh Wangsa Sailendra pindah Palembang menguatkan Sriwijaya, separuh Sindok bikin Wangsa Isyana pindah ke timur, bikin Kadiri sama Toho. Kemudian dilanjutkan oleh Wangsa Baru dipimpin oleh Kenarok, membangun namanya kerajaan Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan daerah Korea Selatan ada kampung namanya Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng. Gak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan, itu orang Singasari. Makanya jangan heran di tahun 1222 bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Sekitar tahun 1300 mampu menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina, masuk ke Nusantara, ditaklukkan oleh orang Nusantara, dipimpin oleh Arya Wiraraja, orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb, Madura. Anak-anak milenial gak boleh lupa ini, bahwa kamu punya bangsa, bukan bangsa kecil. Kalian punya bangsa-bangsa besar, jadi jangan mau diolok-olok. Kita bangsa kecil, kita bangsa besar. Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta Sampai Engtai. Kita punya kisah cinta Ande-Ande Lumut, Pandi Asmoro Bangun. Kita punya segalanya. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bandung Bondowoso. Main-main. Sana silakan punya orang kuat, silakan sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuri timun. Sama aja, apa bedanya? Bedanya lengkap bangsa ini. Orang Arab silakan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa silahkan punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Kita mampu menaklukkan Mongolia. Bahkan kita mampu bersatu. Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa?
Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe. Kamu jangan percaya itu. Mereka-mereka ini sedang melemahkan mental kita. Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri.